Jadi kita tahu konflik geopolitik di Timur Tengah, khususnya Laut Merah ini eskalasinya semakin tinggi. Apakah menurut Anda ini akan mempengaruhi arah harga minyak global di awal tahun ini? Terkait tentang konflik geopolitis ya di Timur Tengah dan kaitannya ke harga minyak, tentunya ini kan sudah pernah terjadi sebelumnya ya. Kita pernah melihat di tahun-tahun sebelumnya ketika ada konflik geopolitis di Timur Tengah yang melibatkan negara-negara utamanya negara-negara eksportir dan juga negara-negara produsen besar minyak yang termasuk dalam OPEC dan sekutunya. Ketika mereka semua terlibat dalam konflik, maka akan ada ketegangan yang pada akhirnya menyebabkan harga minyak terkerek naik karena ada sentimen-sentimen terkait bagaimana penyediaan minyak ketika produsennya sedang mengalami krisis geopolitis dan segala macamnya. Begitu juga terjadi saat ini di Laut Merah ya, karena utamanya untuk mencapai ke Timur Tengah dari Southeast Asia ke Timur Tengah ke Israel dan segala macamnya itu harus melewati Laut Merah dan yang pada akhirnya harus menembus ke terusan Suez seperti itu. Ketika di sana ada konflik, terutama yang melibatkan Iran, karena Iran salah satunya yang merupakan produsen minyak besar dan quote and quote merupakan anggota OPEC, produksinya sekitar 2 juta hingga 3 juta barel per harinya, itu tentunya akan mengerek harga minyak kembali naik seperti itu karena belum lagi nantinya ada ban-ban yang diterapkan oleh negara-negara yang merasa dirugikan dengan tindakan militan yang disupport oleh Iran seperti itu, Mbak Ana. Baik, kita tahu World Bank juga memproyeksi ekonomi global akan melambat di 2024. Apakah menurut Anda terkait dengan pergerakan harga minyak ini menjadi salah satu faktornya? Ya, sebenarnya salah satu yang dimasukkan ke dalam perhitungan yang dilakukan oleh Bank Dunia atau World Bank tentu harga minyak yang sebenarnya terkoreksi, tapi terkoreksinya itu tidak mencapai level 2019, di mana 2019 lalu kan level harga minyak itu berada di sekitar 65 hingga 70 awal seperti itu. Sementara dengan adanya konflik tensi geopolitis yang semakin meningkat, maka ekspektasi global terhadap harga minyak yang tadinya sebenarnya sudah bisa kembali ke 70 bawah itu kembali ke 70 atas atau 80 bawah, sekitar di 75 hingga 82 83 USD per barelnya seperti itu. Nah, dengan adanya tekanan dari harga minyak, sementara ekonomi global dari tahun 2023 itu sudah mulai tertekan karena inflasi yang tinggi baik dari sisi energi maupun sisi pangannya dan segala macamnya. Makanya ada proyeksi pertumbuhan ekonomi global yang dilakukan oleh World Bank seperti itu, Mbak Ana. Jadi minyak memang merupakan salah satu kontributornya seperti itu. Baik, faktor apa lagi yang mungkin perlu kita cermati yang akan mempengaruhi pergerakan harga minyak ini semakin tertekan? Apalagi kalau kita berkaca rilis data inflasi dari China ini juga menyatakan kalau deflasi China ini masih terus berlanjut meskipun sudah semakin tipis. Ya, kalau misalkan kita melihat sentimen apa aja sih yang sekarang menjadi penggerak utama ya harga minyak global, kita tidak bisa melihat hanya sentimen-sentimen yang beredar di media dan segala macamnya, tapi kita juga harus kembali ke fundamentalnya, di mana saat ini fundamental dari harga minyak sendiri itu tergerak oleh adanya oversupply yang disebabkan oleh meningkatnya produksi yang dilakukan oleh negara-negara non-OPEC dan juga pelemahan konsumsi dari negara-negara konsumen utama seperti China salah satunya seperti itu. Dan terlebih juga ada ekspektasi di mana yang sebelumnya diharapkan bisa menjadi penggerak harga minyak naik lagi, yaitu Fed rate cut, di mana ekspektasinya sebelumnya pada kuartal 1 The Fed sudah mulai sekitar 90% dari analis memprediksi The Fed akan mulai menurunkan suku bunganya di kuartal 1 2023, ternyata berkurang kemungkinannya hingga ke 70%, dan bahkan ada yang ekspektasinya The Fed akan mulai koreksi suku bunga di akhir tahun 2024, sehingga sebenarnya ketika suku bunga tinggi, para trader lebih baik bermain di pasar financial asset karena memiliki return yang lebih tinggi dibanding pasar komoditas, sehingga permintaan komoditas sendiri termasuk minyak akan ikut terkoreksi seperti itu, Mbak Ana. Baik, dengan harga minyak yang masih tertekan seperti ini, seperti apa ini mempengaruhi Indonesia yang merupakan net importer minyak atau BBM?
Nah, sebenarnya kalau misalkan kita lihat apa sih pengaruhnya ke Indonesia ya, kita memang merupakan apa namanya pemain besar di beberapa komoditas termasuk apa batu bara dan juga minyak, walaupun dari sisi minyak kita merupakan net importer bukan net eksportir. Nah, kalau misalkan kita lihat secara keseluruhan dari sisi harga komoditas sendiri, apa pergerakan negatif ke harga minyak ini malah memperkuat ekonomi Indonesia untuk terus tumbuh. Di mana kalau misalkan kita lihat pada APBN 2024, Kementerian Keuangan sudah mengasumsikan harga minyak global itu di sekitar 82 USD per barelnya. Sehingga kalau misalkan harga minyak berada di bawah 82 USD per barelnya, akan ada kemungkinan ruang fiskal yang lebih besar dibanding yang direncanakan sebelumnya, sehingga dapat dialokasikan ke apa namanya penggerak-penggerak pertumbuhan ekonomi lainnya seperti itu. Nah, kalau misalkan terlebih kalau misalkan harga minyak ini diikuti dengan harga batu bara yang saat ini sebenarnya memang menurun, tapi tetap berada jauh lebih tinggi di level tahun 2019 atau pre-pandemi. Kalau misalkan kita lihat harga batu bara Newcastle di 125 seperti yang tadi diinfokan, tapi di batu bara yang kalori rendah itu berada di 58 yang pada normalnya hanya di sekitar 30 hingga 40. Jadi kita malah berharap harga minyak ini akan terus turun, sementara harga komoditas lain yang merupakan penyumbang pendapatan terbesar Indonesia itu batu bara itu tetap di level saat ini, sehingga kalau misalkan apa hal seperti itu kejadian maka akan berdampak baik untuk perekonomian Indonesia ke depan seperti itu. Baik, tapi apakah ada antisipasi yang mungkin harus kita siapkan dari segi pemerintah untuk menjaga harga minyak di saat di global ini sangat volatil sekali harganya? Betul. Sebenarnya dari pemerintah sendiri sudah melakukan effort yang cukup baik ya. Kita melihat kalau misalkan di RAPBN 2024 yang pertama kali keluar, harga minyak itu di-set di sekitar 80 USD per barelnya. Tapi karena pemerintah memperhitungkan adanya kemungkinan lain yang menyebabkan harga minyak terkerek naik lagi seperti yang sudah terbukti sekarang, ada konflik geopolitis yang sebelumnya tidak diprediksi akan kejadian, pemerintah melakukan revisi terkait asumsi harga minyak global menjadi ke 82. Tujuannya apa? Tujuannya untuk memberikan ruang fiskal yang cukup besar sehingga ada dalam budget negara itu untuk menahan peningkatan harga minyak itu langsung terabsorb di masyarakat seperti itu. Nah, selain itu, effort yang sudah dilakukan pemerintah adalah dengan membiarkan harga bahan bakar ya BBM yang non subsidi itu volatile di market. Kalau misalkan kita lihat per bulannya harga-harga bahan bakar non subsidi itu akan cenderung berubah-ubah mengikuti perubahan harga minyak global. Tapi di sisi lain yang harga subsidi akan akan ditahan di sedemikian rupa. Sebagai contoh, Pertalite ditahan di 10.000, itu juga salah satunya disumbangsi oleh pelepasan harga Pertamax-nya ke harga pasar. Walaupun memang masih belum merefleksikan harga keekonomian yang utuh seperti itu, Mbak Ana.